Assalamualaikum, Us. Ya, oke. Oh, Mas Fadil dari vaksin ya? Iya. Iya, Us. Oh ya, nanti yang lainnya nunggu giliran ya. Ada vaksin pribadi, ada vaksin nanti ada gilirannya sendiri. Ya oke anak-anak semuanya, untuk di kelas 6 ya, ini Ustazah mungkin nanti hanya menjelaskan materi sedikit saja. Kayaknya kalian juga sudah capek Zoom dari pagi ya. Capek apa enggak ini? Capek lah, Us. Masa Us? Iya, capek ya. Masa enggak, Us? Iya, jadi sama ya sudah malah dari jam berapa tadi? Capek enggak, Us? Lapar, Us. Belum Oh, lapar. sarapan. Ya, Us. Sambil makan permen nggak apa-apa, yang penting nggak maam yang lain. Maam permen nggak apa-apa, boleh monggo. Mau minum monggo, terserah ya. Ya, untuk di kelas 6 nanti anak-anak dalam pembelajaran matematika nanti sangat banyak sekali yang harus dipelajari ya, dan materinya pun juga mungkin lumayan lebih rumit dan lebih mendalam daripada di kelas 5, 4, 3 maupun yang kelas bawah lainnya. Jadi di kelas 6 ini ya anak-anak harus serius. Kenapa? Karena dalam pembelajaran di kelas 6 nanti digunakan sebagai ujian, kalau dulu namanya ujian nasional ya, sekarang namanya adalah ujian sekolah. Ujian sekolah itu apa? Ujian sekolah itu sebagai penentu anak-anak lulus dari Al-Furqan sini. Jadi kalau nanti nilainya kalian kurang dari KKM dalam tingkat dinas ya maksudnya. Jadi nanti kalau kurang, mungkin anak-anak nggak akan lulus. Terus kalau nggak lulus bagaimana, Us? Kalau nggak lulus berarti nanti anak-anak masih bertahan di Al-Furqan ya. Mau bertahan di sini atau mau melanjutkan ke SMP? Lulus lah, Us. Iya, lulus ya. Jadi makanya mulai dari sekarang, mumpung masih awal semester, mumpung masih awal pembelajaran, anak-anak harus semangat, harus menyiapkan semuanya mulai dari sekarang ya. Jadi materi-materi dipelajari. Dan ujian sekolah itu materinya tidak hanya materi kelas 6 saja, tetapi nanti materinya diambil dari kelas 4 dan kelas 5 serta kelas 6. Nah, jadi buku yang ada di kelas 4, kelas 5 jangan sampai dibuang ya. Jangan sampai dijual ke rongsokan. Ada yang sudah dijual? Lembus. Mbak Fatimah kok ketawa-ketawa ini? Ya, jadi harus disimpan ya. Kenapa? Karena nanti kalian belajarnya juga dari situ. Mengulang, merefleksi kembali pelajaran dari kelas 4 sampai kelas 6. Dan untuk ujian sekolah nanti ya, itu materi yang paling diutamakan itu ada 3 mapel ya anak-anak ya. Jadi ada bahasa Indonesia, kemudian ada matematika, dan yang ketiga adalah IPA. Nah, ini menjadi kunci utama. Terus, yang lainnya apa nggak penting, Us? Penting, karena itu juga digunakan untuk ujian juga. Jadi nanti dari dinas, 3 utama itu, kemudian dari dinas tambahan lagi, yaitu ada PKN, IPS, kemudian SPDP juga. Nah, itu sama PAI ya. Kalau PAI nanti di sekolah kita itu gabungan dari ada fikih, SKI, Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak. Nah, itu semuanya ada di ujian sekolah. Terus nilainya itu nanti akan dituangkan dalam sebuah ijazah. Jadi kalau anak-anak nilai dari ujian sekolah misalnya dapat 3, dapat 5, nanti yang tercantum di dalam ijazah juga nilainya itu, ya. Terus selain nilai ujian sekolah, nanti nilainya itu digabung dengan nilai rapot. Nilai rapotnya dari mana? Nilai rapot dari kelas 4 dan kelas 5 serta kelas 6. Nah, jadi kalau nilai rapot anak-anak di kelas 4, kelas 5 ada yang kurang, bisa jadi nanti di ijazah juga nilainya kurang. Ya, mungkin dulu waktu kalian kelas 4, kelas 5 sudah dijelaskan sama Usnya ya, bahwa nilai-nilai di kelas 4, kelas 5 itu dipakai untuk memasukkan juga dalam nilai ijazah. Jadi hati-hati ya, mulai sekarang mumpung masih awal kelas 6,
harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Untuk tahun ini Ustadzah pensiun dari kelas 6 dulu ya. Nah, karena besok bulan November kan kemungkinan cuti. Jadi nanti kasihan kalian kalau Ustadzah pegang anak-anak kelas 6, Ustadzah tinggal cuti kan kasihan karena pembelajarannya harus benar-benar efisien ya. Gitu. Jadi sekarang bergabung dengan Ustadzah, siapa? Ustadzah Nisrina ya. Ustadzah Nisrina sama Pak Taufik. Nah, tuh. Kemudian anak-anak semuanya selain apa itu untuk persiapan ujian sekolah, kalian juga harus mempersiapkan mental dan fisik. Kenapa? Karena di semester 1 anak-anak harus selesai semua materi yang ada di kelas 6. Jadi pelajaran semester 1, semester 2 itu harus selesai di semester 1. Berarti targetnya misal sekarang bulan Juli, Agustus, September. 3 bulan ini harusnya kalian nanti sudah mendapatkan 4 atau 5 tema. Kalau kelas 6 kan ada 9 tema ya. Jadi bulan Juli, Agustus, September kalian harus selesai sejumlah 5 tema. Dan setelah itu nanti ya, mungkin bisa dilanjut sampai November, Desember ya. 5 tema itu bisa sampai Desember atau akhir semester 1. Dan di bulan Januari, itu nanti kan sudah masuk kayak tryout dan lain sebagainya. Itu bisa untuk mempelajari tema 6 sampai tema 9. Tapi pesan Ustadzah lebih baik Juli, Agustus, September itu selesai tema 1 sampai tema 5. Kemudian Oktober, November, Desember itu selesai tema 6 sampai tema 9. Jadi nanti tinggal di bulan Januari kalian sudah menghadapi soal-soal tentang ujian sekolah dan juga tryout. Karena kalau di kelas 6 memang harus benar-benar ekstra ya. Nah, nanti biasanya pengalaman Ustadzah di tahun kemarin ya, di bulan Januari, bulan Februari itu sudah mulai tryout. Ada tryout mandiri, ada tryout dari dinas ya. Tryout mandiri itu apa? Tryout mandiri itu tryout yang berasal dari sekolah. Jadi kayak ujian. Jadi kalian nanti kayak ujian sekolah, benar-benar kayak ujian sekolah. Ya, itu. Makanya tadi Ustazah sudah bilang harus mempersiapkan dari sekarang. Waktu kelas 6 itu sangat sekali terbatas ya. Jadi ini, dulu di kelas 5 masih bisa tuh main-main, mau pergi kemana kayak gitu ya. Tapi kalau di kelas 6 itu sudah benar-benar waktunya itu buat belajar, belajar, dan belajar. Karena penentu kalian lulus dan tidaknya adalah selama bulan bulan Juli sampai November sampai Desember ya. Januari sudah ujian, ujian, dan ujian. Jadi harus siap ya. Kelas 6 benar-benar siap. Untuk yang kemarin mungkin masih santai-santai, masih kurang semangat belajarnya, sekarang harus mulai semangat lagi. Kalau bisa mungkin di kamar ya, ini selalu Ustazah kasih motivasi ke anak-anak kelas 6. Di kamar itu kalian membuat suatu kayak mading ya, di situ tulisannya mungkin saya harus lulus dengan nilai misalnya 27, kan nanti 3 mapel ya. 3 mapel ada bahasa Indonesia, IPA, dan matematika. Kalau misalnya satu mapel itu nilainya 90, berarti kan 90 jadi berapa? 93 kali jadi berapa? 270. Nah, ini perkaliannya sudah pada lupa ya, 90 kali 3. Nah, jadi di situ di dinding kasih tulisan saya harus lulus dengan nilai 270. Nah, minimal seperti itu. Itu untuk apa? Untuk memotivasi kalian supaya mau belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, itu sedikit pengantar dari Ustazah yang selalu Ustazah berikan ketika
memasuki kelas 6 di awal karena sudah tidak seperti kelas 5, kelas 4 dan kelas-kelas bawah yang lainnya. Jadi harus lebih serius, lebih semangat lagi. Oke? Ya, jadi yang semangat ya. Yang serius belajarnya ya. Oke. Nah, untuk matematika anak-anak, kemarin Ustazah sudah memberikan sedikit peta konsep atau apa saja yang akan dipelajari di kelas 6 ya. Jadi nanti di kelas 6 kita akan belajar tentang operasi bilangan. Kemudian ada tentang lingkaran. Operasi bilangan ini sudah kalian pelajari di kelas 3. Di kelas 6 ini akan lebih dalam lagi ya. Untuk pelajarannya lebih dalam lagi. Oke, sudah siap bukunya? Buku matematikanya sudah ada? Oh, saya nggak punya. Ya, oke, yang sudah punya bisa dibuka ya. Di halaman 5. Nanti Ustazah hanya akan menjelaskan sedikit saja ya. Karena memang Ustazah lihat kok nanti konsentrasi kalian juga kurang begitu bagus ya. Sudah capek dari pagi mungkin ya. Oke, untuk operasi bilangan sebelum Ustazah memasuki Aku jualan pelajaran terus itu, nggak bantu. apa yang kalian ketahui nih? Operasi bilangan itu apa sih? Tahu nggak operasi bilangan itu ada apa saja di situ? Mungkin Mas Putra Aku kali tahu ya. mau membulatkan Mas bilangan, Putra Pak ngantuk Us. ya Mas Putra ya. Mas Us, Putra, aku operasi taunya bilangan itu ada apa membulatkan. aja Mas Putra? Bilangan bulat positif dan negatif. Ya, ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kemudian mungkin ada yang tahu yang lainnya operasinya itu ada apa saja ya, Mas Agni mungkin? Operasi bilangan PPK, PK sama KPK, FPB. ya, betul. Ya, oke. Jadi operasi bilangan itu nanti benar. Tadi Mas Putra bilang ada bilangan bulat positif, negatif. Ada yang bilang KPK-FB-nya. Jadi yang dipelajari ada seperti itu. Tapi yang Ustazah maksud di sini operasi bilangan itu ada operasi hitung bilangan, penjumlahan, pengurahan, perkalian, pembagian kayak gitu. Nah, yang pertama nanti kita akan bahas yaitu tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu dimulai dari angka berapa ya? Mas? Satu, Us. Satu apa nol? Nol. Iya dari nol ya. Bilangan bulat itu dimulai dari nol. Ya, atau biasa disebut juga dengan bilangan cacah. Tetapi bilangan nol ini ada nanti kalau ke kanan itu namanya bilangan bulat positif, kalau ke kiri adalah bilangan bulat negatif. Ya. Bisa dilihat di halaman 6. Nah, di situ ya di halaman 6 itu ada garis bilangan. Ada garis bilangan. Kalau arahnya ke kanan, lihat yang paling atas ya. Lihat yang paling atas. Ya, oke. Nah, jadi dari 0 ke kanan itu adalah bilangan bulat positif. Kalau 0 ke kiri namanya adalah bilangan bulat negatif. Ya. Positif, negatif. Kemudian di dalam bilangan bulat, ini Ustazah pengen coret-coret sebenarnya ya, sedikit pengenalan saja. Jadi, nanti ketika ada suatu angka di situ ya, angka misalnya di sini Ustazah menulis angka 9. Terlihat ya, 9 ya. Nah, 9 ini kalau dalam bilangan bulat itu dibaca dengan positif 9 ya. Positif 9.
9 ini positif 9. Tetapi kalau di depannya ada tanda minus atau negatif, maka dibaca negatif 9. Paham? 9. Paham, Us. Oke. Paham. Ya. Jadi Ustazah tanya sama Mas Raza ini. Mas Raza, misalkan Ustazah punya angka 5 tapi depannya ada tanda negatif, maka dibaca bagaimana? Minus 5. Minus 5 atau negatif 5. Oke. 5. Iya. Sampai di sini anak-anak paham? Ya. Kemudian yang berikutnya adalah membandingkan bilangan ya. Membandingkan bilangan ini misalnya Ustazah tadi bilang ada angka 9, ada angka negatif 9. Jadi menurut kalian angka yang lebih besar 9 atau negatif 9 menurut kalian? 9, Us. 9. 9. Kenapa 9 lebih besar padahal negatif 9 kayaknya angkanya sama ya? Karena kalau angka lebih besar. semakin besar besarnya nilainya, itu. semakin kecil nilainya. Ya, sip, betul. Jadi semakin ke kanan nilainya semakin besar, sedangkan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Oke, ya. Terus kalau Ustazah mau tanya, angka 5 dengan negatif 1 lebih kecil, bukan. 5 dengan negatif 10 lebih kecil mana? Negatif 10. Iya, betul. Berarti sudah paham ya. Jadi yang lebih kecil adalah negatif 10. Oke, untuk perbandingan sudah paham? Paham ya? Ingat pokoknya kalau semakin ke kanan dilihat dari garis bilangan maka semakin besar. Kalau semakin ke kiri maka angka itu adalah semakin kecil. Iya. Oke ya. Izin ke belakang. Oh ya, monggo Mas Rehan, monggo. Kemudian untuk mengurutkan bilangan ya anak-anak, mengurutkan bilangan ya. Jadi misalkan ada angka 1, negatif 2 sama 3. 1, negatif 2 sama 3. Kalau diurutkan dari yang terkecil, berarti angka berapa dulu? Angka 1. Negatif 1. 2. Dan 3. Iya, betul. Berarti sudah paham ya. Kecil dan besarnya itu. Oke. Kemudian mungkin itu dulu saja kali ya. Sekarang Ustazah mau bertanya dulu. 3 menit lagi. Ustazah mau tanya sama siapa ya? Mbak Soldira? Mbak Soldira, Ustazah mau tanya nih. Jika angka semakin ke kiri, maka angka itu semakin apa, Mbak? Semakin kecil. Ya, sip. Mbak Tabina. Mana ini Mbak Tabina? Nggak kelihatan wajahnya ini ya. Mbak Tabina. Jika angka semakin ke kanan, maka angka semakin apa? Besar. Semakin besar, Iya, oke. Lanjut Mbak siapa Mbak Aira. Mbak Aira. Ada angka 10 di depannya ada tanda negatif, maka dibaca apa? Negatif 10, Ya, oke. Kemudian Mas Ramazaki. Mas Ramazaki, mana ini? Ramazaki R. Mas Ramazaki R, jika ada angka 100 di depannya tidak ada tanda apapun, maka dibaca apa Mas Ramazaki?
Karena ini Mas Rahmat lagi. Positif, Us. Positif, Us. Positif berapa? Siapa ini yang menjawab ini ya? Mas Ahdan. Dibaca berapa Mas Ahdan? Apa soalnya tadi? Jika ada angka 100, tetapi di depannya tidak ada angka berapapun, maka angka tersebut dibaca berapa? Positif 100, Us. Ya, positif 100. Lanjut, Ustazah mau tanya dengan siapa ini ya? Almira. Almira, jika ada angka negatif 95 dengan angka 2 yang lebih besar mana? Yang negatif 95, Us. Yang lebih besar negatif 95? Salah. Yang kedua, Us. Iya, betul. Jadi angka 2 ya. Kalau negatif 95 itu lebih kecil ya. Lanjut. Sudah mau tanya Mas Rafa. Mas Rafa, jika ada angka negatif 500 dengan positif 1000, yang lebih kecil yang mana? Negatif. Berapa negatif berapa tadi, Us? 500 dengan positif 1000. Negatif 500. Ya, oke, berarti sudah paham. Lanjut. Berikutnya, jika Ustazah punya angka 5, negatif 4, dan negatif 7. 5, negatif 4, dan negatif 7. Urutkan dari yang terkecil. Mas Nizam. 5, negatif 4, negatif 7. Urutkan dari yang terkecil, Mas Nizam. Negatif 7. Terus, Negatif 4. kemudian. Negatif. Terus 5. Iya, oke, betul. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, ya. Terima kasih. Untuk tadi sudah ada tugas bahasa Inggris ya? Bahasa Arab, Us. Bahasa Arab. Oh, tadi bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya sudah, kalau sudah ada tugas berarti dari Ustazah tidak ada tugas ya. Oke, untuk pelajaran matematika kita sampai di sini dulu ya. Nanti sambil Ustazah akan lebih kejar lagi ya, karena waktunya juga sudah siang. Kalian mungkin juga sudah capek dan mau mengerjakan tugas bahasa Arab. Tetap semangat, pesan Ustazah pokoknya tetap semangat, belajar terus, pantang menyerah. Kemudian nanti tanpa Ustazah minta, kalian silahkan mengerjakan soal yang ada di LKS ya, yang ada di buku kalian. Jadi walaupun tidak dikumpulkan, walaupun Ustazah tidak memerintahkan untuk mengerjakan, tolong kalian kerjakan secara mandiri ya, untuk melatih. Di halaman 8 tadi ada tugas mandiri. Itu misalkan kalian mau mengerjakan tugas mandirinya yang bagian atas, silahkan. Ya, nggak usah dikumpulkan, nggak usah dikumpulkan. Tapi misal kalian mau mengerjakan secara mandiri, boleh, sangat-sangat boleh. Tanpa harus diminta. Jadi, walaupun kalian hanya tugasnya bahasa Arab, tetapi misalkan kalian mau mengerjakan soal-soal yang lain, itu lebih bagus. Ya, lebih bagus karena untuk melatih. Matematika itu harus sering latihan. Kalau kalian tidak sering latihan, maka akan tertinggal sangat jauh dengan teman-teman yang lainnya. Itu ya dari Ustazah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk matematika, sampai di sini saja. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Tetap jaga sholat 5 waktu, ingat prokes dimanapun berada, pakai masker, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Soalnya sekarang bisa Us. Ya, apa tadi Mas? Siapa yang tanya tadi? Ambil soal sekarang bisa toh Us. Ambil buku. Bisa. Usnya sampai setengah 12 kayaknya ya. Nanti di bawah ya ketemu sama usnya. Sampai setengah 12 ya. Ya, oke. Terima kasih Mas ya. Apa Mas? Oh ya, oke. Sampai di sini ya Ustazah tutup ya. Jadi Ustazah sudah